teman-teman, salam diesel freak dulu nih. Ini spesial ya, kita kan ngobrol-ngobrol nih, ketemu tuner-tuner, sangat tuner-tuner diesel ya. Ketemu teman-teman keren banget lah. Jadi mau ngobrol-ngobrol masalah apa ya, bengkel diesel lah. Pertama kenalan dulu sama Bung Rohmat. Bung Rohmat apa Bang Rohmat? Bang Dayat. Mang Dayat. Ya sama Mang Dayat nih, tuner Tangerang. Dari Tangerang. Sama Mas Boy Senopati Indo Service. Senopati Indo Service. Jogja. Keren banget hari ini kita apa ya, bisa ngobrol bareng karena ini ada kesempatan yang langka sekali. Sudah kerja, sudah apa istilahnya ini meluangkan waktu lah, bisa mampir ke sini kan keren banget. Apa kabar Mang Dayat? Sehat dulu. Mas Boy Sehat atas bawah luar dalam. Weh, mantap ya, sehat atas bawah luar dalam. Ya. Gimana nih? Ya Mas, gimana perkembangan diesel Indonesia sekarang ini? Ayo Ayo. Om Boy, pertama dulu nih, biar seru nih. Ayo Bang Yang Dayat. Jakarta nih, Bang Dayat. Jakarta gimana? Jakarta, Tangerang nih. Untuk Tangerang sih ada di beberapa titik, terutama di Serpong tuh yang udah rame lagi musim sekarang tuh apa, racing gitu. Nah di situ pada salah kaprah lah. salah kaprah. Maksudnya dengan diganti nozzle itu harusnya yang dia mau itu tercapai dalam artian kita ganti nozzle racing nih beli di aftermarket gitu, terus bisa naik, bisa naik sekian HP. Nah di situ tuh nggak menjamin si barang itu bisa buat betul naikin HP-nya yang dia mau. Karena di situ kan ada proses dari pemasangan, terus di komponen engine lainnya itu yang harus perlu dicek, itu perlu. Nah mereka itu pada lalai di situ, kebanyakan ya salah komposisi. Iya. Kalau Mas Boy, Jogja gimana Jogja? Jogja juga seru ya. Seru banget nih. Jogja, Solo, Magelang, Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah iya. Banyak sekali ya. Sama, kurang lebih sama. Mereka hanya menjual produk. Masalah quality nggak tahu. Dan di situ ada saya nemuin beberapa user 60 PSI di nozzle ya. 60 PSI ya? 60 PSI. Nah, nozzle racing. Ada user ini setel 60 PSI. Nah, kita kan bingung pada saat apa, tapi ya nggak apa-apa lah. Padahal itu bukan di kekuatan atau volumenya dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk racing serahkan sama ahlinya. Gitu. Jangan tergiur dengan branding. Dan nah, serahkan sama ahlinya, nanti biar diolah kemauannya seperti apa, nanti dibuktikan dengan dyno test ya. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, kita akan mencoba seru diesel ini akan kita coba karena memang lagi trending banget ngupgrade diesel. Kenapa ngupgrade diesel itu trending? Itu karena di diesel terlalu banyak peningkatan powernya kan dengan ngupgrade di mesin bensin. Sudah habis biaya banyak ya, larinya gitu-gitu aja, peningkatannya mungkin nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan ngupgrade di diesel. Nah ini yang bikin kan orang-orang banyak jadi tergiur kan. Nah kemudian terus harga-harga di marketplace juga kan lumayan apa ya, cantik-cantik lah ya kan. Nah akhirnya banyak user diesel yang tergiur lalu mengalami trouble dengan diesel-dieselnya. Nah sekarang kita akan coba sharing nih
Gimana ini Mas Boy? Bagusnya tuh gimana sih kalau ngupgrade diesel itu? Ya balik lagi seperti tadi temanya, serahkan sama ahlinya. Bisa nggak bengkel yang mempunyai kemampuan dalam tanda kutip, tidak mempunyai alat yang mumpuni, contoh nozzle racing, entah itu brandnya apapun, judulnya racing, belum tentu volumenya bagus dan nggak akan tahu itu berapa volume yang sesungguhnya yang masuk ke ruang bakar. Kemudian di supply pump juga begitu sama seperti itu. Ada beberapa mesin brand tertentu yang terbaru, banyak yang pecah, banyak yang rontok, banyak kasus seperti itu. Tapi ya kita kembalikan lagi, banyak yang tergiur dengan sesuatu quote and quote remap dan sebagainya, dengan pricing yang cantik-cantik, kemudian engine yang sudah dirubahnya, ya kita bisa dikatakan prihatin. Iya, ya kompleks lah. Karena kan kadang dari kegagalan itu akan menimbulkan biaya yang banyak. Nah ini kadang yang kita harapkan nggak terjadi di kita ini sebagai bengkel, tapi kita juga mikirin user sebisa mungkin kalau bisa ya jangan gagal gitu loh. Kalau mau upgrade saya akan upgrade, tapi ya minimal harus dilengkapi apa ya, dengan alat, dengan perhitungan yang matang. Iya kak, komposisi yang pas lah. Ya, kalau Mang Dayat apalagi yang mau ditambahin? Apa nih Mas? Ya itu betul, beli nozzle, dia selalu berpendapat, berstatement nozzle-nya itu plug and play. Di situ kan kenapa harus perlu diadain kalibrasi, karena di situ kita hitung injeksi yang masuk ke ruang bakar dan yang balik ke tangki, itu kita harus perhatiin. Nah, satu kedua, kita nggak tahu riwayat injektor kita gimana, bagus enggaknya. Keseringan kayak supply pump pada patah di rotor itu, sehabis ganti shaft yang racing, itu pemasangan kan tingkat kebersihan nggak ada yang tahu. Kita kan sering itu terbiasa, malah kalau di luar itu malah pada pakai sarung tangan buat saking biar sterilnya di situ. Nah, banyak salah pahamnya, mereka beli nozzle sendiri, dipasang terus dimasukin, ternyata di dyno nggak naik gitu. Kalaupun naik cuma sedikit, nah di situ wah barang jelek. Nah di situ sebenarnya sih nggak perlu racing pun, kalau diserahin sama yang ahli itu kita bisa hitung dengan peningkatan. Dengan tanya speknya apa. Nah di situ kita hitung, kita kasih, oh pakai yang ini aja cukup. Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan upgrade-nya, no? Iya betul. Terus siap. Rencana mau punya target harus berapa, kondisi engine yang begini itu bisa disesuaikan yang racingnya. Oke, lalu berikutnya gini, saya kepikiran antara upgrade dengan remap, antara upgrade spek engine, masuk injektor dan turbo, dengan remap only, itu gimana? Maksudnya gimana itu apa ya? Mana lebih bagus? Kalau dikasih pilihan? Kalau saya, Iya. mending remap. Iya. Tapi semuanya standar ya? Betul, karena kita upgrade di nozzle, misal contoh di nozzle, di situ kan lubang yang keluar kita tingkatin, derajat yang keluar kita ubah. Nah si nozzle itu bekerja betul, tapi nggak maksimal karena nggak ada perintah dari ECU. Jadi mending spek standar, perintahnya kita ubah. Jadi kalau disama denganin malah lebih meningkat dari yang upgrade nozzle. Memang dari pengalaman dyno? Iya. Dari pengalaman dyno, remap only dengan ganti nozzle doang, lebih mantap yang? Kalau saya sih remap. Remap. Kalau saya. Kalau Mas Boy? Oke,
Tergantung kebutuhan ya sebenarnya ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Kemauannya seperti apa? Misalkan nggak remap, mesin standar semua, diganti nozzle, ada peningkatan nggak sih sebenarnya? Ya ada, pasti ada. Misalkan itu nggak pakai nozzle racing pun, kalau diberikan kepada ahlinya, pasti ada peningkatan. Ya, pasti ada peningkatan. Ya itu mungkin bisa signifikan dengan adanya diserahkan kepada ahlinya yang ngerti ya, dalam tanda kutip ngerti ini, dari nozzle kemudian setting turbo yang sesuai, ya pasti akan naik. Nah, untuk pilihan ya tergantung. Nozzle udah disetting, turbo disetting, tambah remap, cakep. Jadi racikan mantepnya nozzle setting, turbo setting, tambah remap. Ya. Nozzle setting, turbo setting, tambah remap, cakep. Tambah lagi gas tank, Tambah gas tank, piggyback, tambah piggyback. Tapi ya ingat ya, tidak semuanya piggyback itu worth it lah. Ya kan? Banyak aftermarket ya yang beredar, nggak hanya di satu brand ya. Tapi ya harus diperhatikan masalah di harness engine, masalah penyolderan dan sebagainya, banyak yang trouble. Tapi ya itu harus cari yang experience, jangan cari pricing ya. Oke, kita berikutnya akan bahas nih. Jadi hasil power mesin diesel di satu merek nozzle atau merek spare part atau merek apa proses dipasang di unit yang berbeda, kenapa hasilnya bisa berbeda? Ya kira-kira gitu kan. Orang di mobil A, misalnya mobil A powernya bisa dapat sekian HP, lalu di mobil B dengan nozzle yang sama kenapa bisa dapat tenaga yang berbeda, entah lebih kecil atau lebih besar. Kalau pertama coba Mas Boy, pripun gimana? Jadi nozzle sama, Nozzle sama, maksudnya ada dua unit mobil dengan merek yang sama, tipe yang sama. engine yang sama. Kemudian kenapa sudah diganti nozzle racing, hasil remap yang sama, datanya dibuat yang sama, horsepowernya, kenapa ketika dyno itu hasilnya berbeda? Nah, untuk mesin diesel itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Nomor satu, hasil kalibrasi. Kita anggap tadi nozzle-nya brandnya sama, hasil kalibrasi dari lead, kemudian bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dan yang balik, kemudian kompresi engine, kemudian bus turbo. Nah, faktor-faktor itu yang mempengaruhi horsepower atau torsi sebuah mobil. Makanya kenapa ada rumor atau beberapa pertanyaan dari teman-teman, ini kenapa sih you setel sama bengkel satunya kok bagusan yang satunya, padahal brandnya sama dan sebagainya. Nah, yang harus diingat itu kan beberapa poin yang harus dilakukan. Nomor satu, cek kompresi, busnya sama nggak ketika RPM-nya sama. Kemudian volume bahan bakar yang masuk ruang bakar sama enggak, dan hasil file remapping dan sensor yang bekerja nilainya sama enggak. Semuanya itu harus diperhatikan, nggak hanya ngegas, gas rontok hanya kejadian mobil-mobil baru ya ini, keluaran baru merek tertentu ya kan, pasang asal pasang gas rontok, banyak malah biayanya lebih besar ya kan. Oh, silakan. Jadi Mandayat apa? Iya betul. Tambahin. Maksudnya diesel itu apa? Inilah riskan banget. Itu riskan. Kalau pandangan saya gitu, buat mesin diesel dia riskan banget, terutama di kompresi. Riskan di kompresi. Iya, maksudnya riskan itu sampai kompresinya itu kita harus hitung banget
bahkan sering kejadian habis overhaul setelah di set kok mobil sih enak itu, cuma asapnya nggak hilang-hilang nih putih. Nah terus sharing lah si bengkel itu ke temen apa ke siapa, apa yang diganti boring ring. Nah di situ mereka inilah ngerasa betul, ngerasa bener betul karena memang diganti. Cuma waktu proses pasangnya itu kan yang beda cara, beda hasil. Nah di situ keseringan anak-anak yang pada pakai nozzle racing, mereka asumsinya ya saya pakai ini karena ikutin teman saya yang sekian HP, saya mau kejar dia, nggak taunya malah ngedrop ada di situ kan, karena hitungan kompresinya dia nggak tahu engine saya tuh seberapa, riwayatnya gimana, terus track recordnya gimana, dia nggak baca sampai situ. Malah kalau yang bisa dibilang yang cuma asal, maksudnya pergantian nggak banyak, tapi karena si user paham betul sama riwayat mobilnya, engine-nya gitu, dia bisa naik signifikan. Kalau yang cuma ya pakai ini hasilnya turun, itu sih cuma salah perhitungan. Hasilnya turun salah perhitungan. Pada kecolongan di kompresi lah, nggak pernah ada yang merhatiin itu. Jadi faktor yang paling jelas untuk nge-upgrade diesel, pertama mesin harus sehat dong berarti. Betul, iya kan? Iya. Jadi Diesel common rail ya? Diesel common rail ya. Kita ya. bahas diesel common rail aja. Ya. Jadi mesin pertama harus memang sehat, betul ya? Iya. Jadi mesin sehat dulu, baru baru mau di-upgrade, mau di gimanain terserah. Oke, sekarang kategori mesin sehat ini kalau yang paling gampangnya gimana, Mas Boy? Paling gampang punya alat tes apa enggak ini? Enggak. Kita kalau ini untuk orang awam ya, kita user ya. bukan bengkel ya kan. Yang paling sederhana untuk ketahuan mesin ini sehat atau enggak, mesin dulu gimana? Oke, ayo Bang. Bisa dibilang pengecekan dalam hutan lah gitu. Pengecekan dalam hutan lah ya kan. Tanpa alat apapun. Ya. Kalau saya sih ya kalau diesel ya identiknya dari stick oli tuh. Identiknya dari stick oli. Ya. Dia ada asap yang keluar enggak, itu satu. Nah, terus sering pada kecolongannya betul nggak ada asap, tapi ada oli yang keluar muncrat banyak, itu kompresi juga bocor. Maksudnya ada masalah di kompresi lah. Jadi kompresi nggak ada asap putih, nggak ada blow by, tapi oli muncrat banyak juga trouble. Iya. Juga trouble. Itu yang paling gampang. Jadi kalau diesel sehat itu paling gampangnya adalah nggak ada blow by yang terlalu banyak, yang berlebihan. Karena umumnya kalau mobil sudah dipakai pasti akan ada, cuman nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh berlebihan ya kan, itu wajarnya lah. Oke. Dari Mas Boy tambahin? Ya kurang lebih sama ya. Ya jangan lupa dibuka tutup radiator. Iya. Tutup Ya kan? radiator. Kalau nggak panas ya dengerin, ya itu dengerin. Berbuih-buih apa enggak? Blubuk-blubuk apa enggak? Blubuk apa enggak? Jadi kalau teman-teman mau naikin power dieselnya, tertarik, pertama mesinnya sehat dulu, paling gampang buka tutup oli, buka dipstick. Kedua, buka tutup radiator, nggak muncrat tinggi, nggak berbuih-buih, nggak blubuk-blubuk, bahasa pasarnya kan gitu ya. Baru kalau mau dinaikin, naikin lah sudah sesukanya. Apa ya? Sesuai selera. Nah, sesuai selera. Terakhir itu di mapping. Nah ingat teman-teman yang mau mapping, tidak hanya main dicentang-centang dihapusin. Ya. Maksudnya dihapus itu mana yang kategori itu memang perlu dihapus, dihapus nggak apa-apa. Tapi kalau itu memang mengkhawatirkan dan membuat mesin rontok ya sebaiknya jangan. Ini paling menarik untuk bicara masalah remap. Karena kan sekarang banyak banget memang pilihan remap itu sudah seperti apa ya, tempat makan, di sana ada ya kan. Nah dengan menu yang berbeda-beda. Nah kita pengen tahu nih remap yang bagus tuh gimana? Remap yang bagus gimana Bang? Di atas Dyno. Remap yang bagus di atas dyno, yang paling sederhananya ya di atas dyno. Dan
Yang paling oke berarti remap yang bagus di atas dyno. Terus Karena kan kalau di atas dyno kita bisa tahu tuh si engine itu Hasilnya. kekuatannya gimana. Gini punya si A di remap di atas dyno dapat 100 gitu. Nah terus yang si B kok cuma 97, kenapa? Nah di situ tuner bisa jelasin. Nah kalau remap yang bisa dibilang plug and play itu copy paste. iya, itu sih bagus banget sih enggak, cuma buat bisa dibilang jalan pintas lah. Jalan pintas. Cuma hasilnya gimana, mesin kita gimana itu nggak ada kesimpulan gelap. Iya ada kesimpulan gelap. Gelap. Nah, Mas Boy? Ya pada dasarnya sama, kurang lebih sih seperti Kurang itu. lebih Ya, mungkin ada beberapa tambahan ya. Kalau copy paste, nyomot, paste, kita nggak tahu isinya berapa dan sebagainya. Ya memang sebaiknya itu di atas dyno. Nah sebelum itu ya tadi harus cek masalah kesehatan, dicek ke dokter terdekat. Masalah kesehatan Nah, mobilnya itu. dicek ke dokter terdekat. yang mempunyai kapabilitas dan integritas yang menurut teman-teman ini bagus ya, Ya, tentunya ya. Bukan kita bilang kita itu bagus, enggak, kita juga masih belajar. Pastikan sehat, upgrade medical, jangan berlebihan, immune system, datang ke dokter terdekat. Kemudian yang terakhir itu di mapping engine, pastikan sensor dan harness bagus. Ini mantep banget, ini mantep banget. Jadi urutannya jelas. Terus kalau bisa ke dokternya itu dokter apa? Dokter spesialis gitu kan, nggak dokter umum ya kan? Karena kan bicara masalah penyakit dalam ya kan? Kalau ini bicara masalah mobil ya, bukan Human ya, bukan human ya, manusia ya. masalah manusia. Jadi ya diibaratkan karena bengkel itu apa ya, tempat kayak klinik gitu ya, ke spesialis.